sampai kepada kebangkitan ini, syaratnya hanya satu: percaya dan terima Yesus, Sang Firman yang sudah menjadi manusia itu. Terima dan percaya Yesus yang sudah bangkit itu. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita bersama merayakan Vigili Malam Paskah. Vigili artinya saat kita berjaga-jaga dengan penuh kesadaran, berjaga-jaga menantikan kebangkitan dan kehadiran Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita sungguh-sungguh mengalami kepenuhan di dalam kuasa rahmat Allah sendiri. Kita merayakan Yesus yang bangkit dari kematian. Ada dua upacara liturgis yang mendahului perayaan Ekaristi, yakni penyalaan api baru dan penyalaan lilin Paskah. Api baru melambangkan kehadiran Allah yang menjadi penerang manusia dalam pesiaran hidupnya, seperti dahulu Dia melakukannya untuk bangsa Israel dalam pesiaran mereka di padang gurun. Lilin Paskah melambangkan cahaya Kristus yang akan menerangi orang-orang yang ditebusnya menuju Allah. Seluruh bacaan malam ini berkisah tentang sejarah keselamatan umat manusia yang dimulai dari kisah penciptaan, pembebasan bangsa Israel, dan ditutup dengan kisah kebangkitan Yesus versi penginjil Markus. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya termasuk manusia dalam keadaan baik adanya. Namun karena kejatuhan manusia dalam dosa, keadaan yang baik itu menjadi rusak. Bangsa Israel juga melakukan banyak dosa. Kita pun melakukan banyak dosa. Puncak dari dosa manusia adalah dengan menyalibkan Yesus, Sang Cahaya kehidupan manusia. Walaupun banyak berbuat dosa, Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Dia terus mendampingi manusia untuk menyelamatkan manusia, karena Allah sungguh menyayangi kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, penyaliban Yesus tidak berakhir dengan kematian, tetapi berakhir dengan kehidupan. Yesus sungguh bangkit, Dia hidup. Penginjil Markus dalam bacaan hari ini mengungkapkan kebangkitan Yesus dengan menyajikan cerita. Ada perempuan-perempuan, penutup makam sudah terguling, seorang pemuda yang adalah malaikat, dan ada pemberitahuan, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat,
inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Dalam kesederhanaan cerita ini, penginjil Markus ingin mewartakan bahwa kebangkitan itu adalah kehidupan. Yesus sungguh-sungguh hidup. Bukti bahwa Yesus hidup adalah Yesus tidak ada lagi di makam dan dia akan menemui para rasul di Galilea. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kematian Yesus tidak berakhir di makam. Dia kembali kepada Allah Bapanya. Esensi dasar kebenaran dan keberadaan Allah adalah hidup. Allah pencipta adalah Allah sang kehidupan. Bagi kita, Yesus adalah buah sulung kebangkitan. Seperti kata Rasul Paulus sendiri. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus bab 15 ayat 23. Kita akan mengikuti jejak Yesus untuk bangkit dan hidup bersama Allah di dalam keabadian. Kalau kita mengalami kebangkitan ini, dan sekali lagi kalau kita mau sampai kepada kebangkitan ini, syaratnya hanya satu: percaya dan terima Yesus Sang Firman yang sudah menjadi manusia itu. Terima dan percaya Yesus yang sudah bangkit itu. Maka kita boleh menjadi manusia Paskah yang mengalami kebangkitan. Kita keluar dari kelemahan-kelemahan manusiawi kita, dan kita akan juga mengalami kebangkitan dan hidup kekal itu setelah pengembaraan kita di dunia ini berakhir. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, Paskah adalah puncak dari seluruh hidup iman kita. Paskah mau menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah yang kita imani adalah Allah orang-orang hidup. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.